saya ingin mengajak kita merenungkan dari doa Bapa kami pada kesempatan hari ini. Ya, ada hal-hal yang indah yang bisa kita pelajari dari doa Bapa kami ini, dan ini adalah hal yang memang Yesus ajarkan kepada kita untuk berdoa. Saya yakin Anda sebagai pendoa udah paham ini banget isinya dan lain sebagainya. Tapi izinkan sore hari ini saya mengajak kita merenungkan dan breaking down apa aja ya yang ada atau hal-hal yang powerful yang ada ketika kita mengucapkan doa ini. Ya, doa ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 yang kita semua juga udah tahu, ayat yang ke-9, 10, 11, 12, 13. Ya, saya ingin mengajak kita melihat gini. Apa sih yang Yesus sedang ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami ini? Ya. Yang pertama, dia itu mengajak kita gini, doanya bukan langsung minta gitu. Saya tahu banyak orang Kristen ya, saya sendiri dulu adalah orang yang gitu, walaupun anak pendeta, cucu pendeta, tapi juga gitu kalau doa, apalagi zaman-zaman kita masih SMP, SMA gitu ya, kita doa sama Tuhan cuman hanya meminta-minta keinginan kita. Tapi melalui doa Bapa kami ini yang pertama, justru Yesus ngajarin gini, ketika doa dimulai dengan gini, adoring. Adoring. Artinya gini, memuliakan atau membesarkan dia. Makanya di ayat yang ke-9, Yesus ngajarin doanya gini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini adalah hal yang Yesus ajarkan. Kita adoring Tuhan. Kuduslah engkau Tuhan. You are majestic, you are holy, you are pure, you are amazing. Nah, ini adalah hal yang pertama kali Yesus ajarkan. Ini loh, hal yang pertama kita lakukan selain memanggil dia sebagai Bapa adalah gini, adore dia. Besarkan dia. Nah, kita tanya, kenapa sih kita ini perlu membesarkan Tuhan? Why? Ada power ketika kita tuh membesarkan Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah ketika kita adoring God adalah gini, kita tuh menenggelamkan diri kita dalam kebesaran Dia. Kita tuh menenggelamkan hati kita, menenggelamkan pikiran kita dalam kebesaran Tuhan. Sampai gini, there is no more space, no more room for fear or worry. Karena apa? We are adoring God. Dan adoring God itu artinya gini, kita ditenggelamkan, hati kita ditenggelamkan, pikiran kita ditenggelamkan dalam kebesaran Dia. Who God is for us. Nah, nggak jarang termasuk saya nih ya, kalau orang Kristen ditanya, percaya Tuhan nggak? Percaya. Cinta Tuhan nggak? Cinta. Tapi ketika persekusi datang, penolakan datang, kegagalan datang, kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok gini? Atau orang yang kita cintai meninggalkan dunia ini. Kadang kita juga gitu, Tuhan, why? Gitu. Loh, padahal cinta Tuhan nggak iya gitu. Percaya Tuhan nggak iya. Tapi kenapa kita bisa gitu? Nah, kadang gini, ini yang bisa terjadi dengan saya sebagai pendeta, siapa saja bisa ngalamin ini. Karena gini, seringkali kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan itu nggak personal banget di hati kita. Nah, tapi saat kita adoring Dia, kita ini ditenggelamkan dalam apa? Kepenuhan dan kebesaran siapa Dia, dan cintanya ini jadi lebih real daripada penolakan dunia. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita adoring Dia, kita tenggelam dalam kepenuhan dan kebesaran Dia, akhirnya gini, cintanya Tuhan itu jadi lebih real daripada penolakan dunia. Dan ini yang bisa membuat apa? Kita berdiri tegak, kepala kita heads up. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang besar, yang terlalu besar, yang begitu majestic, itu ada bersama dengan kita. So, ini yang pertama yang bisa kita pelajarin dari doa Bapa kami, pentingnya tentang adoring. Yang kedua yang bisa kita pelajarin dari doa ini adalah gini, pentingnya accepting. Lo Elia nggak asking ya, nggak minta ya. Oh sebentar, nanti ada bagiannya ketika kita minta gitu ya. Tapi yang pertama dari pattern doa ini adalah adoring. Nah yang kedua adalah gini, accepting.
Makanya dia ngajarin doanya adalah gini, doanya. Kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kita menerima kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Walaupun seringkali maunya, ya termasuk saya juga bisa gitu, kita maunya adalah my will be done. Keinginan saya, maunya saya, agendanya saya, ya program-program saya. Tapi Yesus ngajarin gini, setelah adoring, yang kedua adalah gini, let thy will be done. Nah, sebagian kita juga nanya gini, gimana sih kita bisa nemuin kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ternyata gini, kita dapat nemuin kehendak Tuhan dalam berbagai macam situasi kehidupan kita. Berbagai macam situasi kehidupan kita. Itu yang bisa kita, suara saya aman ya? Nggak ada masalah ya? Aman ya? Oke, oke. Nah, itu yang pertama. Kalau kita tanya gini, di mana aku bisa nemukan kehendak Tuhan? Dalam any situation, you will find His will. Contoh gini, Yusuf, ketika dia dikhianati saudara-saudaranya, dia dibuang, kemudian dia difitnah, dan lain sebagainya. Sebagian kita akan berkata gini, di mana kehendak Tuhan dalam perjalanan Yusuf itu? Apakah ini kehendak Tuhan? Well, Yusuf sendiri di Kejadian yang ke-50, dia berkata gini, ketika manusia merancangkan yang buruk, Tuhan bisa pakai itu mendatangkan kebaikan. So, bagi Yusuf, ternyata even in suffering, in pain, he find God's will in it. Roma 8 ayat yang ke-28, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. So gini, stuff happens in life, but we will see His will in it. So kalau kita tanya, apakah there is God's will in suffering? We will find His will in suffering. Is there God's will in pain? We will find His good will through the pain. Bukan hanya in rejoicing, bukan hanya in victory, tapi in every moment of our life, kita akan nemuin His will is real for us. Nah, sebagian kita mungkin nanya gini, kok kadang Tuhan silent ya dengan kehendaknya ya? Kenapa kok Tuhan silent dengan His will? Kalau itu pertanyaan kita, satu hal yang saya juga pernah tanyakan itu, saya nemuin jawabannya gini, karena God, dia lebih peduli for us being transformed daripada kita hanya di-informed. Kalau kita tanya, kenapa Tuhan kadang silent dalam kehidupan kita ini? Karena He's more concerned tentang kita being transformed daripada kita hanya being informed. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berkata, your will be done, God. Artinya gini, Tuhan, aku akan lakuin apapun yang Tuhan mau. Aku akan lakuin apapun yang Tuhan bilang di firman. Walaupun aku nggak suka Tuhan, aku akan terima apapun yang terjadi di hidupku. Walaupun aku nggak paham Tuhan, aku akan terima apapun yang terjadi di dalam hidupku. Nah, sebagian kita mungkin tanya, ngapain kok aku mau doa-doa seperti itu? Kehendakmu yang jadi. Kenapa kok aku nggak doain Tuhan, biar kehendakku yang jadi, berkati kehendakku, urapi kehendakku. Kenapa aku mau doa Tuhan aja yang jadi kehendaknya? Karena gini, kita semua kan pasti ya mau tidur enak ya. Kalau udah tidur enak ya, bangunnya seger. Nah, kita semua kepingin punya perasaan itu kan. Saya kasih contoh gini, ada satu anak usia 7 tahun. Dia duduk di sebelah papanya, kemudian dia bilang sama papanya waktu papanya nyetir, "Dad, aku boleh nyetir nggak?" Wah, ya otomatis jadinya gini, "Loh, kamu belum cukup umur." "But I can do it." "Loh, tapi kakimu belum cukup." gitu. "Ya aku kan bisa coba." gitu. "Loh, tapi kamu nggak kelihatan." gitu. Pokoknya anak ini argue terus caranya gimana. Karena dia mau, ini loh, kepinginnya dia itu terjadi gitu. Papanya bilang, "Kamu belum bisa. Nanti kecelakaan dan lain sebagainya." Nah, ada anak-anak yang memikir gini kadang kita sebagai anak ya, kalau ingat zaman kita masih anak dan nggak diturutin ya gini. Orang tua ini mesti nggak bisa paham kita anak-anak gitu.
Kita kan kadang gitu ya, zaman dulu ya. Marah sama papa mama kita pikir dia yang nggak ngerti kita. Padahal kita yang nggak ngerti selamat itu seperti apa, benar kan? Nah, sebagian anak ada yang berani melanggar. Begitu pulang, papanya taruh kuncinya, kuncinya diambil, dia jalankan mobil, dan of course, kecelakaan itu yang terjadi. Gitu. Nah, kenapa saya cerita ini? Kita tuh kadang seperti gitu secara spiritual terhadap Tuhan. Kita kadang nggak terima perbedaan kita sebagai pencipta dan dia pencipta. Kadang kita bisa marah loh kalau nggak sesuai yang kita mau, nggak seperti agenda kita. Kadang saya juga bisa jengkel, Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu, Tuhan aku udah gini, dan lain sebagainya. Makanya ketika kita doa-doa ini, accepting your will be done, kita sedang berkata, Tuhan, sembuhkan cara pandangku. Aku tahu kehendakmu itu yang terbaik. Kadang aku bisa marah, kadang aku nggak paham, tapi biar kehendakmu itu yang terjadi. Karena kita terbatas, Tuhan sangat tidak terbatas, dan kita orang yang bisa menjadi lelah, tapi dia Tuhan yang tidak menjadi letih dan lesu. Kita hanya ciptaan, dan dia itu pencipta. Ketika kita sadar ini, kita bisa sleep well, karena kita understand. Kitanya cuma creation, dan dia itu creator buat kita. So itu yang kedua, accepting his will. Nah, yang ketiga, kita masuk ke bagian ini, asking. Sebagian kita, nah ini yang ditunggu. Kalau doa ya ini, asking dong, gitu kan. Nah, kalau adoring, oh adoring is good. Tapi penting kan? Nah, yang kedua, accepting is powerful. Nah, yang ketiga bicara tentang asking. Nah, asking, di situ kalau kita baca ya, yang setiap minggu juga diulang-ulang, adalah gini, beri kami makanan kami yang secukupnya. Itu bicara tentang the basic needs. Kemudian ayatnya lanjut, ampuni kami, ya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bicara tentang apa? Mercy. Kemudian ayatnya lanjut, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apa? We need your strength, God. So kita sedang berkata, God, kami ini sangat tergantung. Basic needs kami itu very depending on you. Mercy, also kita ini sangat tergantung sama Tuhan atas mercy and favor-Nya. Strength, kita sangat perlu juga tentang kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini juga ngajarin kita gini, ketika bicara asking adalah gini. Yang saya ingin ajak kita lihat dan pinpoint adalah gini. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kenapa ini penting? Berarti gini, doa itu bukan hanya vertikal, tapi doa itu juga horizontal. Termasuk buat saya dan termasuk buat kita semua, orang yang berdoa yang ikut Tuhan, kita bukan hanya jadi orang yang berdoa ke atas, tapi hidup doa kita juga perlu ngefek ke social relationship kita. Ini yang saya ingin ajak kita lihat dari konteks ayat ini. Nah, saya tahu kita membaca ayat ini gini, ampunilah kami seperti kami ngampuni kesalahan orang lain, gitu kan. Dan di Alkitab juga bilang gini, kalau nggak ngampunin, maka kita nggak diampuni. Nah, mungkin kita mikirnya seperti gini, kalau aku nggak ampunin si A ya, nanti aku ke Tuhan minta ampun, dia akan bilang gini, tidak, gitu. Bukan gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dia Tuhan yang baik banget loh. Tapi maksudnya adalah gini, kalau kita nggak maafin orang, jangan-jangan walaupun kita berdoa, kita ini nggak bertobat. Bukan Tuhan nggak dengar kita, kitanya yang nggak bertobat. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, waktu kita datang kepada itu bukan Tuhan kayak gini, oh enggak, aku nggak akan ngampuni kamu belum beres dengan si A, si B, si C kok. Tapi yang sedang dimaksud di dalam ini adalah gini, kita bisa jadi orang yang berdoa, tapi kalau nggak maafin orang lain, artinya kita belum bertobat gitu. Nah, sehingga di momen ini kita diajak sadar, ayo, kalau Tuhan udah ngampunin kita oleh karena kasih karunia-Nya, doa kita ini bukan hanya tentang kepada Tuhan, tapi juga akan berdampak dalam hidup sosial kita terhadap orang di sekitar kita. Ketika kita sadar kita ini saved by His grace, kita nggak layak dilayakkan, kita nggak mampu tapi dimampukan, kita orang biasa tapi Dia yang luar biasa cinta kita.
maka kita juga bisa memperlakukan yang sama kepada orang lain. Kita nggak look down orang lain, tapi kita bisa respect orang lain seperti apa Tuhan juga udah respect dalam kehidupan kita. So, itu yang saya bagikan ya. Yang pertama, adoring. Yang kedua, accepting. Yang ketiga, asking. Dan yang keempat adalah gini, yang keempat. Kenapa doa ini penting banget, apalagi di masa sekarang ini? Apalagi gini, di zaman akhir ini. Anda mau bilang ini akhir zaman, zaman akhir, sama. Yang sedang terjadi adalah chaos everywhere in the world. Sebagian orang percaya ada mungkin teori one world government, one world ruling, dan lain sebagainya. Tapi ini penting banget doa yang Yesus ajari ini. Yang keempat yang bisa kita lihat adalah gini. When we pray, kita itu sedang gini, against evil status quo. Kita itu sedang melawan ini loh, hal-hal jahat yang iblis sedang rancangkan di atas dunia ini. When we pray. Yang keempat adalah gini, against evil status quo. Kok bisa gitu, Elia? Karena gini, Karl Barth, dia pernah bilang gini, waktu kita doa, kita itu melawan order dunia atau rencana yang jahat dari penguasa-penguasa dunia. Makanya kita mendoakan, dan di ruang doa ini amazing banget, BMC New York, Anda berdoa gini, kehendakmu yang jadi. Your will be done on earth as it is in heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. Artinya kita sedang berkata, Tuhan, jangan biarkan agenda penguasa dunia yang terjadi. Tapi kami berdoa, biar agenda Tuhan yang terjadi di atas dunia kita. Bukan evil plan of those people yang kita nggak tahu, kita nggak blaming everyone, kita nggak naming everyone, kita nggak punya pikiran jahat terhadap orang, tapi bukan evil plan yang terjadi. Tapi ketika kita berdoa ini, kita sedang berkata, your good plan yang terjadi on earth as it is in heaven. Bukankah itu powerful? Ketika saya mencoba mempelajari lebih detail tentang doa ini, saya mikir, wow Tuhan, ini keren banget loh. Ketika seluruh dunia susah, apa sih doa yang paling powerful? Sekarang semua orang doanya simpel aja gini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena waktu Tuhan ciptain dunia, dia nggak menciptakan dunia dengan injustice, enggak. Dia nggak ciptain dunia dengan racism, enggak. Dia nggak ciptain dunia dengan disease, dengan virus, enggak. Dia nggak ciptain dunia dengan hunger, dengan itu semua. Dia nggak ciptain itu. Sehingga ketika kita berdoa ini, God let your will be done. Kita itu sedang gini, Tuhan aku mau ada di sisi Tuhan loh untuk masa depan. Bener nggak? Nggak tahu kapan, but I want to be in your side. Aku nggak tahu kapan kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik, but definitely kan, if you created a world without racism, without hunger, without disease, of course Tuhan, untuk masa depan, I want to be in your side. Karena apa? Karena His best plan, His good plan, itu yang kita doakan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ini doa yang jenius banget yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan mari kita doakan ini bersama-sama. Mungkin sebagian kita tanya gini, kok aku bisa yakin ya Tuhan tuh cinta banget sama kita gitu. Yesus bukan cuma suruh kita doa-doa ini loh. Dia juga mendoakan doa ini loh. Saya tahu bagi Anda yang lama Kristen, Anda paham ini banget. Di Taman Getsemani disalib, waktu dia berkeringat darah, sampai dia jatuh ke tanah. Ini doa dia, Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan kalau kita mau sama-sama lihat, yuk agenda Tuhan terjadi di dunia ini. Mari kita sama-sama lebih sering lagi bilang, Tuhan, kehendakmu yang jadi di bumi seperti di surga. Kalau kita kepingin lihat, bukan agenda penguasa dunia, bukan agenda siapapun itu, bukan agenda ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau agenda Tuhan yang terjadi, yuk kita lebih sering-sering lagi ngucapin ini. Let your will be done on earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. So, hal simple aja untuk breaking down tentang doa Bapa kami ini. Yang pertama, when we come to God, kita perlu tahu, dia bukan hanya bos, dia bukan hanya Tuhan yang gede, dia Bapa. Let's adore Him.
Karena ketika kita adore Dia, kita sedang menenggelamkan hati kita, pikiran kita dalam besarnya Tuhan. Dan yang kedua, accepting kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Yang ketiga, you can ask basic needs, mercy, strength, is a good father for us. Dan yang keempat, as we pray, kita itu against the evil status quo in this world. Kita sedang berdoa melawan order dunia ini. Mungkin pikiran mereka jahat, rencana mereka jahat. Karena kita serahkan kepada kehendak Tuhan yang terjadi di bumi seperti di surga. So thank you buat hari ini. Yuk kita sama-sama terus doa. Thy will be done, thy will be done, thy will be done.